Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang IP address, khususnya kelas C, kemudian pengaplikasian kelas D dan E. Nah, langsung saja untuk kelas C yaitu IP yang berskala kecil. Dengan nomor IP address yaitu 192 kemudian titik 0 sampai 223.255.255. Nah, sebelum kita melangkah ke contoh pengaplikasiannya, terlebih dahulu kita memahami angka-angka yang terdapat di sini. Jadi yang ini merupakan network ID, kemudian yang ini merupakan host ID. Jadi maksudnya yaitu network ID ini 192 bersifat mutlak. Artinya khusus untuk kelas C 192 sudah bersifat mutlak, yaitu range mulai dari 192 sampai 223. Kemudian selanjutnya host ID. Maksud dari host ID ini yaitu artinya di sini kita dapat melihat jumlah yang dapat terhubung pada kelas C ini. Jadi langsung saja kita masuk ke contoh pengaplikasiannya. Nah, mulai dari 192. Jadi maksudnya di sini dapat bertambah menjadi 192.0.0.1 dan sampai pada akhirnya yaitu 192.0.0.255. Nah, begitupun selanjutnya yaitu 192.0.1.255. Nah, akan berlanjut terus sampai pada akhirnya nanti bernilai 255 juga. Nah, selanjutnya ini masih dapat bertambah menjadi 0, mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai 255. Jadi bernilai 192.255.255 dan pada akhirnya nanti 192 ini akan bertambah menjadi 223, yang mana range terakhir atau batasan akhir dari range kelas C. Kemudian lanjut untuk pengaplikasian kelas D dan E. Untuk pengaplikasian kelas D, kita mulai dari kelas D, yaitu kelas D ini bersifat IP address yang bersifat multicasting, dan yang mana bit pertamanya 4 bit pertamanya itu bernilai 1110. Jadi sebelum kita melangkah lebih dalam, jadi untuk alamat IP yaitu bit pertamanya kita dapat melihat perbedaan dari kelima kelas IP tersebut.
untuk kelas A, bit pertamanya nilai binarnya bernilai 0. Kemudian untuk kelas B bernilai 1, 0. Kemudian untuk kelas C bernilai 1, 1, 0. Kemudian kelas D bernilai 1, 1, 1, 0. Kemudian yang terakhir kelas E bernilai 1, 1, 1, 1. Jadi ini bisa kita gunakan untuk melihat apakah angka desimal bila dijadikan menjadi angka binar apakah bernilai kelas E, kelas D, kelas C, B ataupun A. Nah, ini sebagai formula dari perhitungan angka binar ke angka desimal, begitupun sebaliknya. Kemudian contoh perhitungannya. Jadi kelas D memiliki alamat IP yaitu 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255. Nah, selanjutnya kita dapat melihat range pada kelas D ini yaitu 224 sampai 239. Nah, di sini kita dapat mengoperasikan atau melihat langsung apakah suatu bilangan berada pada kelas yang mana dari kelima ini. Contoh, kita mengambil nilai yang terdapat pada kelas D yaitu 224 sampai 239. Contoh, kita ambil 255. Nah, kemudian untuk melakukan penghitungan ke dalam angka binar, jadi dilakukan pembagian, artinya membagi angka yang kita akan lihat di mana kelas dari angka tersebut. Begitupun sebaliknya, untuk melihat angka binar menjadi angka desimal, kita mengali 2. Nah, untuk melihat ke angka desimalnya, angka binarnya kita membagi 2. Jadi 255 kita bagi 2 sama dengan 225. Sorry, di sini 225. Kalau 255 tidak termasuk pada kelas D. Jadi 225 dibagi 2 yaitu 112,5. Nah, seperti pelajaran sebelumnya, yaitu bila mana terdapat koma 5, maka ditulis sisa 1. Artinya masih angka yang kita bagi tidak terbagi artinya tidak terdapat koma pada hasil dari pembagian tersebut. Kemudian selanjutnya, angka 112 ini kita bagi 2 menjadi 56. Jadi bukan koma, jadi kita tulis sisa 0. Kemudian selanjutnya 56 bagi 2 sama dengan 28 sisa 0. Kemudian lanjut 28 bagi 2 sama dengan 14 sisa 0. Kemudian selanjutnya 14 bagi 2 sama dengan 7 sisa 0. Kemudian selanjutnya 7 bagi 2 sama dengan 3,5, berarti 3 sisa 1. Kemudian selanjutnya 3 kita lanjutkan di sini, yaitu 3 dibagi 2 sama dengan 1,5, jadi 1 sisa 1. Kemudian terakhir 1/2 sama dengan 0 sisa
1. Nah, untuk melihat atau langsung melihat atau memasukkan yang mana termasuk dari kelasnya, kita tuliskan dulu. Jadi penulisan angka binarnya kita mulai dari belakang. Jadi angka binar pada angka desimal 225 ini yaitu mulai dari sini 1 1 1 0 0 0 0 1. Jadi 1 1 1 0 0 0 0 1. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu untuk melihat kelasnya, kita melihat khususnya untuk kelas D dan E 4 bit dari angka pertama bilangan binar, jadi yaitu 1 1 1 0. Nah, di sini 1110, maka sesuai dengan kelas D yaitu 1110 seperti dari formula sebelumnya yang telah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian selanjutnya untuk kita langsung masuk ke kelas E. Jadi kelas E yaitu alamat EP yang bersifat eksperimental atau uji coba. Jadi kelas E ini memiliki alamat EP yang bernilai 240.0.0.0 sampai 254.255.255. Nah, kemudian kita dapat melihat lagi range dari alamat TP-nya, yaitu mulai dari 240 sampai dengan 254. Nah, kemudian untuk contohnya seperti yang tadi, memilih angka yang terdapat di antara 240 sampai 254, kemudian kita masukkan lagi ketika melihat angka desimal, contoh 241, jadi kita membagi 2. Kemudian jika kita melihat angka binar, yaitu contoh 1111101010, nah kita bisa memasukkannya menjadi angka desimal dengan menjumlahkan, kemudian mengali 2. Nah, itulah hasil yang didapatkan untuk mencari angka desimal. Kemudian mencocokkan lagi dengan kelas yang telah ditentukan tadi, yaitu A, B, C, D, E, yaitu kemudian 110, kemudian 10, kemudian 0. Nah, jadi seperti yang ini, 4 bit pertamanya yaitu 1111, maka ini termasuk kelas E, yaitu 4 digit atau 4 bit, nilai 4 bit pertamanya bernilai 1111. Itulah penjelasan dari saya mengenai contoh pengaplikasian kelas C, kemudian penjabaran mengenai kelas D dan E. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.